Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, 90 menit ke depan kita berdiskusi dengan materi pokok bahasan teknik praktek advokat, submateri pokok bahasan tentang organisasi advokat. Itu submateri pokok bahasanya, karena teknik praktek advokat ini mungkin kita akan lakukan pembahasannya 3-4 kali ke depan. Tetap bahan-bahannya, kalau saya tidak salah tadi siang kita sudah share ya, tentang judulnya perguruan tinggi atau kampus di Indonesia. Kemudian master advokat. Kenapa ini terlebih dahulu kita bahas tentang teknik praktek advokat ini? Emang teknik praktek advokat ini nggak ada orang lain yang bisa menyampaikan, mempresentasikan ini kecuali Ketum Pradin. Ya, pertama dari pengalaman, pengetahuan, empiri dan empiris sampai tertuang dalam bentuk buku. Bentuk bukunya judulnya Teknik Praktek Advokat. Mungkin di antara yang ada di sini ini belum ada yang punya. Tolong itu dimilikin sebagai buku pegangan ya, pedoman, dan juga termasuk untuk bahan penulisan kalian dalam rangka prelelium dari kegiatan master advokat ini. Saya menyadari, saya memahami master advokat ini sangat berat bagi orang yang malas belajar. Tapi kalau yang ingin rajin belajar seperti advokat Hanan, justru maunya tidak putus-putus setiap hari kalau bisa. Itu saya tahu itu. Tapi ini saya batasi lagi bahwa kita sangat membutuhkan itu. Nah, ini contoh, ini bukunya Teknik Praktek Advokat. Rata-rata sudah punya lah. Mudah-mudahan kalian sudah punya ini barang ini, karena di sini materi. Dan belum ada yang punya ini buku ini. Siap, advokat mudar siap belum? Sudah, Ketum. Udah. Nah, Sudah, siap, oleh mudar karena belum itu, punya. ya, ini adalah buku pegangan Pak Mejarwin sudah punya, itu udah 10 tahun yang lalu Pak Mejarwin punya itu. Kita beranjak sana terlebih dahulu, kita harus mengerti dan memahami maraknya, tolong matikan nasi, maraknya tentang pemakaian gelar ataupun apa namanya itu sudah dijadikan merupakan status sosial setiap insan sosial anak bangsa ini. Seperti perkuliahan terdahulu sudah saya jelaskan bahwa prodi MAD ini bukan mendidik pintar ataupun tidak mendidik sekedar pintar, tapi lebih daripada itu. Bagaimana untuk mencerdaskan seorang advokat. Seperti selalu saya ulang-ulang, pintar belum tentu cerdas, akan tetapi cerdas sudah pasti pintar. Karena kecerdasan seseorang itu dapat terlihat daripada ucapan, perbuatan, dan tindakan-tindakannya, itu namanya cerdas. Sudah pasti pintar. Karena dia bertindak itu tentu karena kepintarannya. Orang selalu mengatakan kepada saya, Pak Rambe, apa sih bedanya pendidikan hanya sekedar sekedar seperti perkuliahan-kuliahan, nggak ada mutu, nggak ada apa segala macam. Itu menurut dia. Tapi kalau menurut saya ataupun menurut kalian yang ada di sini, semua orang sudah acung jempol
tidak hanya sekedar pintar diajarin, juga harus dicerdaskan. Nah, itu yang penting itu. Nah, oleh karena itu kita melihat dari sejarah pendidikan di Republik tercinta ini, kita ketahui mulai dari SD, SMP, SMA sampai S1 bahwa pendidikan di negara kita ini karena bekas jajahan Belanda tentu terkekang. Pada waktu itu tidak semuanya seperti yang saya jelaskan secara advokat itu beberapa minggu yang lalu, bahwa ingin mau sekolah pun tidak boleh oleh kolonial Belanda, namanya pun feodal. Kolonial, bukan feodal ya, kolonial. Kolonial pun ya begitulah, kepentingan mereka yang mereka utamakan. Jadi sehingga anak bangsa ini tidak boleh pintar, tidak boleh cerdas. Nah, namun peradaban zaman, keadaan yang sangat mulai banyaknya penduduk Republik ini, pada waktu itu sudah 70 juta jumlahnya, diperhitungkan ya secara statis belum. Statistiknya belum diketahui, tapi diperkirakan awal pra kemerdekaan kita warga penduduk Republik ini 70 juta. Kalau sekarang sudah berapa kali lipat itu? Sudah 300%, sudah 270 juta jiwa manusia. Nah, seperti yang ada dalam bahan perkuliahan ini sudah disampaikan bahwa perguruan tinggi itu yang namanya universitas UI itu ataupun Stopia. Nah, tuh Stopia yang sekarang ini dikenal dengan UI, pertama kali berdiri universitas di Indonesia. Nah, kajian-kajian seperti begini kan kalian nggak pernah dapatkan, kecuali saya, karena saya rajin belajar. Karena saya melihat dulu ilmunya apa, dari mana asalnya, dan bagaimana manfaatnya, bagaimana menggunakannya. Nah, itu. Nah, oleh karena itu yang saya katakan tadi, kalau dulu bahasa Belanda itu Stopia, kalau sekarang ini Universitas Indonesia yang ada di Salemba. Jalan Salemba Raya nomor 4. Hanya nama, kalau sudah alumni UI, kepalanya segede tinggi, setinggi langit. Tapi ya ilmunya sama aja. Bahkan kalau saya mengatakan lebih hebat universitas lain daripada mereka. Kenapa begitu? Karena ya itu tadi faktor tentang mekanisme dan sistem perkuliahan memang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu selengkapnya nanti saudara bisa baca di bahan perkuliahan, semua segala sesuatunya tolong dikuasain, dipahami supaya tidak ketinggalan zaman, tidak ketertinggalan teknologi yang ada sekarang kita miliki. Nah, dari sejarah tentang gelar itu, aduh, tolong di mute. Nah, dari sejarah tentang pemakaian pendidikan ini, universitas, kalau nggak salah, sudah pernah juga saya jelaskan, universitas pertama di dunia di mana? Dan sejak kapan dikenal ilmu dalam peradaban manusia? Itu pertanyaan saya dulu itu, kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu. Mudah-mudahan masih ada yang ingat, ataupun masih ada yang mencatat. Jadi kita di kajian-kajian dalam kaidah-kaidah hukum di Master Advokat ini tidak hanya sekedar teori-teori, di sini langsung praktek. Itulah bedanya. Universitas yang saya katakan terdahulu itu kita diajari hanya metode. Tidak pernah metodologi itu tidak pernah kita dapatkan sampai sekarang di perguruan tinggi itu sistemnya itu metode. Tapi kalau sekarang ini yang kita lakukan metodologi. Nah, kembali yang saya jelaskan asal muasal tentang ilmu dan keilmuan, ya tadi itu mulai dari belajar
di Blokna ataupun universitas pertama di dunia adalah Andalusia. Situlah pertama dikenal peradaban manusia tentang ilmu keilmuan. Romawi kuno, Yunani